Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah jelas terdengar. Selamat siang semuanya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita absen dulu ya. Eri Yanuari, kemudian Mela Uswatun, Miftahul Fazri, Hadir. Rika Nur Oktaviani, Nispah Adiwiyah, Yuliana Bella, ya, Salia, Muhammad Iman Firman, Hilmi Ahmad, Dewi Siti, Andini, Anton Setiawan, Rahma Nur Fadilah, Nur Abni Agnisha, Finan Ramadan, Julka Fauzan, Anwar Ramdhani, Salman Muhbid Cahyono, kemudian Sophia Jilpa Nurjanah, Robi Ilham, Yarid, Atarik Ramanda, Yudi Iskandar, Ridwan, Nur Hakim, Muhammad Gopur, kemudian Denny Rahman dan Vina ya. Kalau di sini hadir semua ya. Oke, baik teman-teman, kita mulai saja ya materi untuk hari ini yaitu mengenai inner join. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Silakan berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Robi soli soli wasiyana wa tamil lisan yaqul qali. Robi zidni ilma warzuqni min rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan teman-teman buka laptopnya ya. Sambil kita bareng-bareng mengerjakan. Jika tidak ada laptop, silakan coba dengarkan, nanti coba praktekannya. Untuk materi, silakan dibuka materi pertemuan 11-nya. Ya. Jika teman-teman berhalangan di laptopnya, silakan disimak baik-baik ya. Nanti ada sesi apa namanya, test case dan sesi pengerjaan tugas. Baik teman-teman, silakan kalau yang standby laptopnya, silakan buka laptopnya. Ya, baik Ayudi izin lagi di luar ya, silakan Ayudi. Yang standby laptopnya berapa orang di sini? Mungkin kalau yang tidak standby laptop ya nggak apa-apa, coba disimak baik-baik ya. Yang standby laptopnya ada berapa orang di sini? Assalamualaikum. Muhammad Iman, oke Pak. Di sini ada berapa orang yang sudah standby laptop? Praktikumnya? Sudah berapa orang? Miftahul Fajri sudah siap ya laptopnya? Halo, Assalamualaikum. Ya Pak, siap. Siap, oke. Kalau sudah siap, simak baik-baik ya. Simak baik-baik, tolong di mute ya. Jika ada yang ditanyakan, silakan unmute, sampaikan pertanyaannya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, baik. Nah, kita mulai saja materinya mengenai sebentar.
Pertemuan 11 ya. Pertemuan 11. Oke. Tampak jelas kelihatan di sana? Tampak jelas ya? Bisa disimak? Tampak jelas slide-nya? Jelas, Pak, jelas. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi join. Yang sebelumnya kita sudah bahas di pertemuan 10 mengenai fungsi join. Nah, di pertemuan 11 ini kita membahas lebih lanjut tentang fungsi join. Di mana kita akan membahas mengenai penggunaan perintah percabangan if dalam fungsi join pada suatu basis data. Tujuannya diharapkan nanti teman-teman dapat mengaplikasikan perintah join pada basis data dan teman-teman semua bisa mengkombinasikan perintah join dengan fungsi percabangan. Baik, mungkin ini akan Bapak ulangi materi pertemuan 10 kemarin ya, di pertemuan 9-10 kemarin terkait dengan query inner join. Bentuk umum penulisan query inner join, contoh di sini inner join-nya 2 tabel. Bagaimana Pak rumus umumnya? Saya ambil dari trischool.com ya. Yang pertama, jika kita menggabungkan query inner join, menggabungkan 2 tabel, langkah pertama adalah seleksi dulu. Tabel pertama dan tabel keduanya apa, diambil dari mana data tersebut, misalkan diambil dari tabel 1, kemudian kita coba gabungkan tabel 2 ini berdasarkan tabel 1 di primary key dan tabel 2 di origin key. Apa itu primary key? Primary key adalah kunci utama, sementara origin key adalah kunci anak. Contohnya misalkan di tabel pertama terdapat field name, maka di tabel kedua origin key-nya indeksnya harus field name juga. Seperti itu. Bagaimana contoh studi kasus inner join 2 tabel? Nah, langkah pertama, coba teman-teman buka browser localhost PHP MyAdmin-nya. Ya, saya stop dulu. Silakan buka localhost PHP MyAdmin-nya. Siapa yang di sini sudah dibuka? Sudah dibuka localhost PHP MyAdmin-nya? Oke. Nanti akan tampak seperti ini. Kelihatan di sana? Belum kelihatan. Share screen-nya. Oke. Silakan dibuka localhost-nya, teman-teman. Oke, kelihatan sampai sini? Nah, ketikan localhost. Sudah sampai sini? PHP MyAdmin. Silakan diketikkan localhost PHP MyAdmin. Sudah sampai sini? Ada yang ditanyakan? Pak, bagaimana cara mengaktifkan localhost PHP MyAdmin? Langkah pertama, sum control-nya diaktifkan dulu, teman-teman. Nah, sum control-nya coba teman-teman aktifkan. Sum control-nya coba teman-teman aktifkan. Nah, seperti ini. Sudah diaktifkan, teman-teman? Sum control-nya aktifkan. Oke. Setelah teman-teman aktifkan, ketikan di browser. Setelah teman-teman aktifkan, ketikan di browser localhost PHP MyAdmin. Sudah? Sudah? Localhost PHP MyAdmin. Sudah, Pak. Oke. Contoh di slide tadi yang Bapak bikin, kita akan membuat inner join 2 tabel. Caranya gimana? Untuk pengaplikasiannya, misalkan kita coba membuat database, 1 database dengan 2 tabel. Contoh kita misalkan
membuat database dengan nama database apa ya? Inner join. Oke, sudah sampai sini? Sudah diketikkan? db_inner_join. Teman-teman semua sudah diketikkan? db_inner_join? Sudah. Oke, kalau sudah, ketikkan klik create. Klik create, sudah. Oke. Sudah sampai sini? Sudah sampai sini? Halo? Sudah. Sudah. Berarti kita membuat database inner join. Nah, perhatikan di samping atas, jika teman-teman sudah membuat database, maka akan muncul tulisan db_inner_join. Sudah ya, sampai situ ya? Oke. Kalau sudah, rencananya kita akan merelasikan dua buah tabel, di mana tabel 1 akan berrelasi dengan tabel 2 dengan menggunakan inner join. Caranya gimana? Kita rancang dulu misalkan dua buah tabel mahasiswa. Mahasiswa itu ada mahasiswa dan mata kuliah. Nah, bagaimana relationship dua tabel tersebut? Sebagai contoh, kita bikin tabel yang pertama adalah tabel mahasiswa. Oke, sudah sampai sini? Untuk kolomnya, tabel mahasiswa itu biasanya terdiri dari apa? Dari NIM, nama, ya kan, kemudian kelas dan sebagainya. Kita ambil dua sampel saja supaya cepat, yaitu field NIM dan field nama. Berarti kita hanya menggunakan dua kolom saja. NIM dan nama. Ini sebagai contoh ya. Kenapa Pak kolomnya dua? Karena kita hanya bikin dua field saja, NIM dan nama. Oke. Go. Sudah go? Go. Sudah. Nah, setelah Anda masuk ke Go, maka di sini muncul interface, kita memasukkan tipe, kemudian nama, dan panjang dari karakternya. Kalau sebelumnya kita menggunakan command prompt, sekarang command prompt-nya kita coba tinggalkan, kita menggunakan phpMyAdmin. Kenapa Pak menggunakan phpMyAdmin ya? Kita coba menggunakan graphical user interface agar teman-teman bisa memahami selain teknik konvensional, tekstual, kita juga mencoba teknik graphical user interface. Rencananya kita akan membuat tabel mahasiswa dengan dua field, yaitu NIM dan apa tadi? NIM dan nama ya. Nama mahasiswa. Oke. Untuk penamaan perlu diingat tidak boleh ada spasi. Ya. Paling dipisahkan dengan underscore. Ini untuk penamaan field ya. Penamaan field itu tidak boleh ada spasi. Nah, contoh ini. Yang kedua, fieldnya nama mahasiswa. Bapak singkat aja NM_MHS. Pak, kenapa enggak nama mahasiswa? Ya silakan. Karena terlalu panjang ya. Lebih baik nama field itu disingkat dan tidak boleh ada spasi. Oke. Untuk tipe, Pak, kemarin ada yang tanya, Pak, untuk tipe gimana cara menentukan tipe? Ya, ini tergantung dengan kondisi kita membuat sebuah kode program. Contoh, kita akan mencoba memasukkan NIM dengan angka bilangan bulat. Otomatis tipe yang kita pakai adalah tipe integer. Pak, saya mau pakai tipe parser ya silakan, tapi lebih cocok tipe integer. NIM. Nah, NIM biasanya berapa digit, Pak? Nah, untuk NIM biasanya berapa digit? Nah, ini disesuaikan dengan kondisi daripada source code yang teman-teman kerjakan. Nah, contoh saya hanya 10 saja ya. Hanya 10 digit. Pak, untuk nama mahasiswa apa? Untuk nama mahasiswa kita menggunakan tipe parser. Kalau integer nggak bisa karena memasukkannya hanya bilangan. Nah, untuk nama mahasiswa kita coba isikan sebanyak 50. 50 karakter saja. Takutnya namanya misalkan Dr. Agung Baitul Hikmah, Skom, Mkom, MM, MPD, MSc,
Ika apa? Ember ya. Nah, kasih panjang karakternya 50. Oke. Kalau sudah kita save. Nah. Oke. Sudah sampai sini? Miftahul? Oke. Kita lihat strukturnya. Strukturnya di sini untuk tabel mahasiswa itu ada 2 field, NIM dan nama mahasiswa. Di mana seharusnya NIM ini adalah primary key atau kunci utama karena syarat dari inner join itu harus ada primary key dan horizon key. Nah, contoh di sini NIM ini kita jadikan primary key. Gimana Pak caranya? Klik NIM-nya, kemudian ada tanda kunci. Tinggal teman-teman klik tanda kuncinya. Sudah sampai sini. Nah, maka di layar teman-teman nanti akan muncul tanda kunci. Nah, tanda kunci ini menunjukkan primary key. Atau bahasa Inggrisnya primary key. Primary key itu adalah kunci utama. Oke. Oke. Setelah ini, otomatis teman-teman sudah membuat struktur tabel dengan nama tabel mahasiswa di dalam database, apa tadi namanya? DB Inner Join. Oke. Nah, sekarang bagaimana Pak cara memasukkan isi daripada field atau tabel mahasiswa ini? Caranya tekan menu insert. Di atas ada tekan menu insert. Kelihatan di sini? Ada browse, ada structure, ada SQL, ada search, ada insert. Ketikan, klik menu insert. Ada di sini. Kelihatan? Sudah semua? Sudah. Oke. Klik menu insert. Ya. Oke. Nah, di menu insert ini kita masukin. Pak, masukinnya di mana? Masukinnya di value. Ingat, di kolom value. Jangan di kolom function. Tapi masukin di kolom value. Contoh, NIM-nya misalkan 1209868. Ini hanya sampel ya. Silakan teman-teman ngikutin untuk pengisiannya, ngikutin Bapak ya. Oke. Untuk pengisian value-nya ngikutin Bapak agar nanti pada saat hasil ditampilkan sama. Oke ya. Sudah sampai sini? Miftah? Sudah. Oke. Sudah. Oke, misalkan nama mahasiswanya Agung Baitul Hikmah. Kemudian yang kedua, ikutin saja ya, 1209869, misalkan namanya Miftahul Fajri. Sampai sini sudah? Kita masukin 2 data aja, jangan terlalu banyak ya. Karena ini buat contoh saja. Sudah? Sudah? Sudah. Oke, sekarang klik go. Klik go. Oke. Kita sudah membuat satu tabel mahasiswa. Nah, di mana misalkan di tabel, di database mahasiswa tersebut, biasanya terdapat tabel mahasiswa, kemudian tabel mata kuliah, tabel nilai. Nah, sekarang kita buat tabel mata kuliah. Caranya gimana, Pak? Caranya sama seperti tadi. Klik pada database DB Inner Join-nya. Oke. Kemudian pilih create table. Namanya misalkan kita kasih nama matkul ya, mata kuliah. Mata kuliah itu misalkan terdiri dari apa, Pak? Terdiri dari kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Berarti kita gunakan 2 kolom saja ya. Oke. Sudah sampai sini? Sudah? Oke, berarti kita membuat tabel mata kuliah. Kita masukin, biasanya suka ada kode mata kuliah ya kan? KD mata kuliah. Oke, kemudian apa? Nama mata kuliah. Oke. Kemudian kode mata kuliah biasanya di BSI hanya 3 digit ya. Kita coba 3 digit saja.
Kemudian nama mata kuliah biasanya suka panjang-panjang kan, ada etika, profesi, IT. Nah, kemudian ada struktur data dan sebagainya. Ya, kita kasih 50 karakter saja. Sampai di sini sudah di-save, ya kan? Oke. Kemudian yang dijadikan indeks di sini adalah kode mata kuliah. Kenapa dijadikan indeks? Agar tidak terjadi apa tadi? Redundansi atau duplikasi data. Klik primary key-nya. Sudah? Miftahul Fajri? Sudah ya? Sudah. Oke, kalau sudah kita insert. Nah, untuk insertnya, misalkan kita masukin kode 101. Nah, 101 itu untuk algoritma. Oke, sudah diketikkan? Udah. Untuk 102. Nah, 102 misalkan materinya aplikasi basis data lah gitu ya. Oke? Sudah. Nah. Oke? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sampai sini. Kita go saja ya. Ibaratnya kita hanya mempunyai 2 mata kuliah saja ya. Oke, jangan terlalu banyak, oke? Sip. Oke, sampai sini jelas? Kita lihat browse dulu. Browse, apakah masuk datanya? Masuk ya. 101 algoritma aplikasi data. Kemudian yang mana di sini? Mahasiswa di browse. Nah, masuk ya. Oke. Samain datanya dulu ya, teman-teman. Ini udah sama? NIM-nya sama ya? Halo? NIM-nya sama ya? Oke. Miftahul Fajri? Sama NIM-nya? Sama seperti Bapak? Halo? Sampai sini ada yang ketinggalan? Sama, Pak. Sama, oke. Kemudian untuk matkul sama matkul? Sama, Pak. Oke, siap. Sekarang kita buat satu lagi yaitu tabel nilai. Di mana tabel nilai itu kita ambil dari tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Kita buat create tabel nilai. Nilai itu kita ambil dari tabel mahasiswa, tabel matkul. Bagaimana Pak caranya? Berarti di dalam nilai itu nanti biasanya ada nilai UTS, ya kan, nilai UAS, ya kan, betul ya? Nilai tugas, nilai apa lagi? Nilai absensi ya. Kemudian relasinya yaitu tadi mahasiswa apa primary key-nya? NIM, ya kan? Untuk mata kuliah primary key-nya adalah kode underscore matkul tadi ya. Oke, paham ya? Untuk nilai, jumlah kolomnya berapa, Pak? Jumlah kolomnya otomatis kita ngambil dari tabel mahasiswa 1 field-nya, kemudian dari matkul 1 field-nya itu udah 2 ya. Kemudian ditambahkan nilai UTS dan UAS berarti 4. Oke. Kita buat di sini nilai UTS ya kan? Nilai UAS, kemudian NIM ya kan? Dan matkul, atau kita balik. NIM, kemudian kode underscore matkul, ini harus sama ya penamaannya. UTS dan UAS. Tadi NIM berapa? 10 ya? Integer 10, kode mata kuliah berapa tadi? Lengthnya berapa? 3 ya? 3. Oke. UTS, karena UTS ada nilai koma, maka kita menggunakan tipe data apa coba di sini? Saya mau nanya. Tipe datanya? Boolean. Float, Pak. Float, betul. Float. Oke, float. Atau desimal bisa. Pak, pakai desimal bisa, pakai float bisa. Cuma bedanya adalah jangkauan nilai datanya.
Untuk ukurannya berapa, Pak? Biasanya digitnya banyak tuh, 85,55. Berarti ada berapa? Ada 5 digit ya. 5 saja. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Sampai sini paham ya? Kalau sudah, kita save. Sudah sampai sini dikerjakan? Halo? Ada yang tidur? Udah. Ada yang ke toilet? Udah, Pak. Ada yang ketiduran? Oke, kita save. Oke, kita save. Kalau sudah, coba teman-teman perhatikan di tabel matkul. Strukturnya dilihat. Apakah benar kode underscore matkul? Kode underscore matkul, betul ya. Oke, berarti datanya sudah sama. Kita balik ke tabel nilai. Kemudian teman-teman isikan, ya, isikan tabel nilainya. Nah, contoh NIM-nya tadi berapa? 1209868, ya kan? Kode mata kuliahnya 101. Nilai UTS-nya berapa? Misalnya 100. Nah, yang Agung 100. Nilai UAS-nya 80. NIM 120. Nah, Miftahul, kode mata kuliah 101. Nah, berapa nih UTS-nya? 20 misalnya. UAS-nya 30. Oke. Oke, samain ya. Samain. Oke. Kita browse coba. Nah, coba samain dulu. 68, 69, 101 kode mata kuliahnya sekian. Tinggal satu mata kuliah lagi ya. 102. Oke. Tinggal satu mata kuliah lagi 102. Berarti kita insert lagi. Insert ya. Kita insert lagi. NIM-nya berapa tadi? 1209868, kode mata kuliah 102. UTS-nya berapa? Agung itu paling gede. Kecil misalkannya aplikasi basis data Agung hanya 10 UTS-nya. UAS-nya hanya 30. Miftahul Fajri 80 misalkan. Nah, ini kode mata kuliah berapa? 102, maaf. UTS-nya 70. Nah, 20. Sudah sampai sini? Go. Nah, silakan teman-teman isikan dulu ya. Nah, isikan dulu nih, sesuaikan dengan yang punya Bapak nih, sesuaikan nih ya. Oke. Silakan isikan dulu. Yang belum sesuai silakan sesuaikan. Yang belum sesuai silakan sesuaikan. Oke? Oke. Sudah? Sudah semuanya? Sesuaikan. Ingat, datanya harus disesuaikan. Kenapa Pak harus disesuaikan? Nah, biar nanti tidak terjadi Pak error. Karena mungkin NIM-nya berbeda dengan NIM Bapak. Pak, ini nggak keluar. Gitu. Nah, coba perhatikan NIM-nya sama nggak? 120986869 namanya Agung Miftahul Fajri. Sama nggak yang tabel mahasiswa? Yang tabel matkul sama nggak? Nah, tabel matkul sama ya? Oke. Yang inner join sama? Ya, kenapa? Silakan. Ada yang ditanyakan? Eri, Yanuar? Silakan aktifkan mute-nya. Silakan Eri. Eri Yanuar, raise hand. Ada yang ditanyakan? Eri, halo. Ya, Eri gimana, Eri? Apa nggak sengaja kepencet? Kayaknya nggak sengaja kepencet ya. Pencet, Pak. Ini layarnya ngetik-ngetik sendiri. Oh gitu ya. Aduh, atuh harus ini ya. Siun atuh ngetik sendiri. Ganti HP, Pak. Oke, siap ya? Oke, sampai sini teman-teman sudah dikerjakan? Oke, kalau sudah, Pak, bagaimana fungsi inner join itu kita gunakan? Oke, kita lanjut ya ke sini. Di DP inner join yang kita buat ada 3 tabel, ya kan? Di mana 3 tabel itu saling berelasi, ya, antara tabel mahasiswa,
kemudian tabel matkul, dan tabel nilai. Atau kalau kita gambarkan seperti ini. Ya, tabelnya saling berelasi, oke? Tabelnya ini saling berelasi antara, waduh, 10 menit lagi ya. Kita lanjut nanti. Antara tabel nilai dengan tabel mahasiswa. Nah, ini contoh ya. Tabel nilai NIM kode mata kuliah, sementara di sini kode matkul adalah primary key-nya, kemudian mahasiswa adalah NIM-nya adalah primary key-nya. Oke, bagaimana Pak? Nah, kita langsung aja lanjut ke database inner join. Bagaimana cara merelasikan inner join dua tabel? Nah, oke, kita buka SQL-nya. Oke, kita buka SQL-nya. Oke. Terus kemudian teman-teman buka modulnya. Bagaimana rumusnya tadi? Masih ingat? Select tabel 1, tabel 2 ya. Masih ingat itu? Masih ingat tadi? Halo? Masih ingat ya? Oke. Rumus dasarnya adalah seperti ini. Nah, rumus dasarnya adalah seperti ini. Select table 1, table 2, from table 1, inner join table 2, on table 1, PK table 2, PK. Nah, ini ngambilnya dari sini aja. Ya. Contoh, kita akan menampilkan, apa misalkan, kita ingin menampilkan NIM mahasiswa, kemudian nilai UTS, dan nilai UAS-nya. Itu diambil dari tabel apa coba? Saya mau nanya dulu. Kalau kita mengambil NIM, kemudian mengambil nilai UTS dan nilai UAS, kita mengambilnya dari tabel mana? Halo? Dari tabel mana, teman-teman? Miftahul Paji, Robi? Misalkan kasusnya, kita akan menampilkan pil NIM, pil UTS, dan pil UAS. Itu ngambilnya dari mana? Tabel Ayo. nilai, Pak. Ambilnya dari tabel nilai dan tabel Mahasiswa. Oke, siap. Mahasiswa. Nah, itu siapa tuh tadi? Siapa yang bertanya? Yang jawab tadi siapa? Saya, Pak. Oke. Oke, siap. Nah, berarti kita ngambil di apa namanya? Di dua tabel yang berbeda, yaitu tabel NIM dan tabel nilai. Berarti select, nah kita ikuti rumusnya di sini. Select, nah kita copy saja ini ya. Select. Tabelnya apa tadi yang pertama? Tabel mahasiswa ya, mahasiswa titik apa yang kita ambil? NIM. Ya kan? Nah, oke. Kemudian tabel 2-nya apa? Nilai titik, jangan lupa pakai titik ya, UTS dan nilai titik UAS. Sampai sini paham ya? Kita ingin menampilkan NIM dari tabel mahasiswa, kemudian nilai UTS, nilai UAS dari tabel nilai. Berdasarkan from table 1. Table 1-nya apa? Tabel mahasiswa. Oke. Inner join tabel 2. Tabel 2-nya apa? Nilai. Tabel 2-nya apa? Nilai. Ya kan? Kemudian on tabel 1 dot primary key. Tabel 1-nya berarti mahasiswa dot NIM. Kemudian tabel 2 origin key-nya apa? Dinilai ada NIM nggak tadi? Ada kan? Berarti nilai dot NIM. Paham sampai sini? Kita kembalikan ke rumus dasarnya, sintak dasarnya. Apa yang nggak paham sampai sini? Ayo. Select tabel 1 titik bintang. Maksudnya select tabel 1-nya kan mahasiswa.nim. Koma tabel 2 dot apa? Contohnya di kita hanya menampilkan nilai apa tadi? Nilai berarti
Nilai di situ adalah tabel nilainya. From tabel satunya apa mahasiswa? Inner join nilai on mahasiswa nilai 5. Oke. Paham sampai sini? Ya. Jadi rumus ini bisa kita pakai untuk menyelesaikan kasus misalkan bagaimana ingin merelationshipkan antara tabel mahasiswa dengan tabel nilai. Oke, bagaimana Pak caranya? Ini sudah diketikkan? Kalau sudah, ketikan go, ketikan go. Ada di bawah go. Ada? Oke, ada nggak? Oke, ada go. Oke, go. Nah, maka nanti akan tampil NIM, UTS, UAS. NIM ini kita ambil dari tabel mahasiswa, UTS ini kita ambil dari tabel nilai, dan UAS ini kita ambil dari tabel nilai. Oke, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silakan. Kalau misalkan teman-teman masih malu, Pak nanyanya saya malu atau saya nggak ngerti, silakan di kolom chat. Silakan yang mau bertanya di kolom chat. Wah, untuk Dewi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mudah-mudahan Dewi cepat sembuh ya. Ini Dewi katanya sakit nggak bisa bangun-bangun, kenapa ya? Subhanallah. Bella kenapa Dewi? Biar Bella. Bel kenapa? Oh, gejala tipes ya. Subhanallah, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, respon sertifikat. Bentar ya. Bapak ada yang telepon dulu sebentar. Ya, gimana Pak Rizwan? Di bumi ada kekayaan Pak. Saya? Saya dan sampai Nate, iya nya. Ku Bapak terus di bel ta, Can? Ku Bapak terus di bel ta, Can? Oh, ku abi di pasien atuh nomornya nya, Pak. Siap. Mohon siap. Siap. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nanti akan tampil seperti ini. Nah, ya kan cukup jelas ya? Ya, teman-teman ada yang ditanyakan? Ayo waktu 2 menit lagi nanti kita sambung lagi ya. Ada yang ditanyakan? Halo? Absensinya udah semua ya? Bapak lihat udah semua absensi. Ada yang ditanyakan? Inner join jelas sampai sini? Ada yang ditanyakan nggak? Ayo, siapa yang mau nanyain? Ada yang ditanyakan? Halo? Fajri, sukses? Tampil nggak? Tampil, Pak. Alhamdulillah. Ada yang nggak tampil? Siapa? Robi, tampil nggak Robi? Robi tampil? Halo? Siap. Siapa tuh? Yarid tampil? Apa kemana nih? Siapa yang tampil di sini? Yang sudah tampil sampai dengan tampilan seperti ini? Ada yang ketinggalan? Halo? Ayo kita diskusi. Siapa yang belum ngerti sampai sini? Inner join-nya? Siapa yang belum ngerti? Teman-teman? Apa kaget? Bangun tidur? Halo? Miftahul Fajri, bisa ditunjukkan? Di kolom chat bisa di screen?
Fajri? Bisa di screen di kolom chat? Ya, coba saya pengen bukti di chatnya.